Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Ahmad Farezi. NIM saya 222222048. Saya di sini ingin menjelaskan tentang makalah saya. Ya, makalah dari pelajaran strategi pendidikan yang berjudul pembelajaran induktif dan deduktif serta aplikasinya. Ya, jadi ada beberapa bahasan yang akan saya jelaskan setelah ini. Yang pertama, pembelajaran induktif dan deduktif merupakan dua pendekatan yang saling melengkapi untuk meningkatkan efektivitas belajar. Nah, maka dari itu bertujuan untuk memberikan pemahaman yang bisa mendalam tentang kedua pendekatan ini. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran induktif. Pembelajaran induktif dimulai dengan pengamatan atau contoh khusus, kemudian siswa diarahkan untuk menarik kesimpulan yang lebih umum dari informasi tersebut. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman langsung. Ya, contoh ciri-cirinya atau karakteristiknya dimulai dari fakta atau contoh spesifik. Siswa aktif dalam proses penemuan, mengedepankan keterampilan berpikir kritis dan analisis, memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai kesimpulan. Contoh dari pengaplikasian ini adalah dalam pembelajaran IPA, guru menunjukkan video tentang ekosistem dan meminta siswa untuk menganalisis hubungan antara makhluk hidup untuk menarik kesimpulan tentang simbiosis. Ya, contoh yang kedua dalam pembelajaran sosiologi, siswa mendiskusikan penyebab konflik sosial berdasarkan studi kasus. Ya, pengertian pembelajaran induktif adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan menyajikan contoh atau kasus khusus, kemudian siswa dituntut untuk menarik kesimpulan yang lebih umum dari informasi tersebut. Nah, proses ini melibatkan pengamatan, analisis, dan sintesis data untuk menghasilkan generalisasi atau prinsip data. Secara rinci, definisi pembelajaran induktif dapat dijelaskan sebagai berikut, ya, mulai dari hal-hal khusus, analisis dan generalisasi, aktivitas siswa, model aktivitas siswa, kemudian strategi belajar, dan banyak hal lainnya. Ya, dengan demikian, pembelajaran induktif adalah suatu cara berpikir yang kompleks yang membutuhkan aktivitas mental tingkat tinggi dari siswa untuk mengubah informasi spesifik menjadi kesimpulan yang lebih universal. Kemudian, pengertian pembelajaran deduktif. Pendekatan deduktif adalah metode pembelajaran yang dimulai dari konsep atau prinsip umum dan kemudian diterapkan, dan contoh-contoh khusus yang bersifat umum diikuti dengan contoh konkret yang relevan untuk membantu siswa memahami penerapan teori tersebut. Ya, ciri-ciri atau karakteristik pendekatan deduktif yakni yang pertama, berbasis teori umum. Ya, pembelajaran dimulai dengan menyampaikan informasi yang bersifat umum seperti definisi atau rumus. Contoh khusus seperti setelah menjelaskan teori, guru memberikan contoh spesifik untuk mengilustrasikan penerapan konsep tersebut. Yang ketiga, guru sebagai pusat pembelajaran. Pendekatan ini biasanya bersifat teacher center, di mana guru memegang peranan utama dalam proses pengajaran. Yang keempat, transfer pengetahuan. Fokus pada transfer informasi dari guru kepada siswa dengan tujuan agar siswa dapat mengaitkan teori dengan praktik. Ya, proses pembelajaran. Ya, penyampaian teori guru menjelaskan prinsip atau aturan yang bersifat umum. Contoh penerapannya seperti memberikan contoh-contoh spesifik untuk menunjukkan bagaimana teori diterapkan dalam situasi nyata. Contoh aplikasinya dalam pelajaran matematika, misalnya guru dapat memulai dengan menjelaskan rumus Pythagoras, ya, dan kemudian memberikan contoh soal yang menggunakan rumus tersebut untuk menghitung panjang sisi segitiga. Ya, pendekatan deduktif sangat efektif dalam situasi di mana siswa perlu memahami konsep dasar sebelum menerapkannya dalam konteks praktik, dan sering digunakan dalam pendidikan formal untuk menyampaikan materi dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Perbandingan pelajaran induktif dan deduktif. Perbandingan pelajaran induktif dan deduktif. Pembelajaran induktif dan deduktif adalah dua pendekatan yang berbeda dalam proses pendidikan, masing-masing dengan karakteristik, metode, kelebihan, dan kekurangan yang unik. Berikut adalah perbandingan yang detail antara kedua pendekatan tersebut. Yang pertama ada definisi. Ya, pembelajaran induktif, dalam hal definisi yang pertama, ya, pendekatan ini dimulai dengan pengamatan atau contoh khusus, di mana siswa diarahkan untuk menemukan pola atau prinsip umum dari informasi tersebut. Proses ini mendorong siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman langsung. Yang kedua, pembelajaran deduktif.
Sebaliknya, pembelajaran deduktif dimulai dengan teori atau konsep umum yang kemudian diterapkan pada suatu kasus tertentu. Pendekatan ini berfokus pada penyampaian informasi dari guru kepada siswa. Nah, metodenya juga ada perbedaan. Yang pertama, induktif dimulai dengan contoh atau masalah konkret. Siswa berpartisipasi aktif dalam proses penemuan. Yang ketiga, mendorong analisis dan sintesis informasi untuk menarik kesimpulan. Yang kemudian deduktif, ya metode deduktif dimulai dengan teori atau prinsip umum. Guru memberikan penjelasan teori terlebih dahulu, diikuti oleh contoh-contoh konkret. Kemudian yang terakhir, siswa lebih pasif dalam menerima informasi. Kelebihan dan kekurangan dari setiap pendekatan. Yang pertama, pendekatan induktif ada kelebihannya, yakni meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan analisis siswa. Yang kedua, memungkinkan siswa untuk menemukan pengetahuan secara mandiri. Kemudian ada kekurangannya, memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai kesimpulan dan dapat membingungkan siswa jika tidak dipandu dengan baik. Nah, ini kekurangan induktif. Adapun kelebihan deduktif, proses belajar lebih cepat dan efisien. Kemudian cocok untuk materi yang memerlukan pemahaman teori terlebih dahulu sebelum diterapkan. Kemudian ada juga kekurangan deduktif. Siswa mungkin kesulitan memahami konsep jika tidak diberikan cukup kesempatan untuk eksplorasi. Penerapan dalam pembelajaran induktif cocok pembelajaran yang memerlukan eksplorasi seperti dalam mata pelajaran sains atau seni. Ada pula deduktif lebih efektif dalam konteks di mana teori harus dipahami sebelum penerapan, ya seperti hukum atau matematika. Ya, pembelajaran induktif dan deduktif dalam praktik. Nah, ini ada pembelajarannya ya dalam praktik. Yang pertama, penerapan metode induktif dalam praktik. Nah, penerapan metode induktif dalam praktik. Metode pembelajaran induktif adalah pendekatan yang efektif untuk membantu siswa memahami konsep melalui pengalaman langsung. Ada pula langkah-langkahnya, yakni yang pertama memberikan